Di antara gemerlap lampu dan riuhnya jalanan Los Angeles, tersembunyi sebuah tempat yang jauh dari hiruk-pikuk dunia. Masjid Nurul Iman, sebuah bangunan kecil di sudut kota, berdiri dengan sederhana namun penuh wibawa. Dindingnya yang berwarna putih mungkin mulai pudar, kubah hijaunya tak begitu mencolok. Tetapi dari balik kesederhanaannya, terpancar ketenangan yang tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia Hikayat Kalbu dimanapun Anda berada? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kami akan membahas kisah Masjid Nurul Iman yang tetap berdiri megah di tengah lautan neraka Los Angeles. Mari kita menuliskan sholawat terlebih dahulu di dalam kolom komentar, dengan harapan semoga kita mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Los Angeles, kota impian yang tak pernah tidur, kini berubah menjadi lautan api dan ketakutan. Gedung-gedung pencakar langit yang biasanya berdiri megah, kini diselimuti asap tebal. Langit biru berganti menjadi jingga kelam, dan aroma asap menggantikan semerbak parfum yang biasa memenuhi jalanan Beverly Hills. Musik dari klub-klub malam mendadak terhenti, digantikan suara sirine yang meraung tiada henti. Orang-orang berlarian di jalanan, wajah mereka dipenuhi kepanikan, mata mereka liar mencari keselamatan. Di Sunset Boulevard, lalu lintas macet total. Klakson dibunyikan berulang-ulang, tetapi tak ada yang peduli. Mobil-mobil saling berebut jalan. Supir-supir berteriak marah, namun suara mereka tenggelam dalam hiruk-pikuk. Seorang ibu muda memeluk erat anaknya di trotoar, kebingungan mencari arah. Seorang pria tua jatuh tersungkur saat mencoba berlari, namun tak ada yang berhenti membantunya. Di sebuah apartemen di pusat kota, kaca jendela pecah oleh panas yang luar biasa. Seorang wanita muda menjerit histeris melihat api yang menjalar di balkon. Ia berlari ke tangga darurat bersama penghuni yang lain. Kaki mereka terantuk besi-besi tangga, napas tersengal-sengat, mata mereka berlinang air mata akibat asap. Helikopter pun berputar di langit, suara baling-balingnya bergema di antara gedung-gedung tinggi. Dari pengeras suara, suara petugas darurat terdengar tegas namun genting. Segera evakuasi, tinggalkan barang-barang kalian, cari tempat yang aman. Namun kemana harus lari? Api telah mengepung kota. Di tengah kekacauan itu, Masjid Nurul Iman berdiri dalam kesunyian. Di luar, dunia seperti berada di ujung kehancuran. Tetapi di dalam masjid, waktu seakan berhenti. Pak Hamid duduk di serambi, tasbih berputar di jemarinya. Hasan berlari masuk, napasnya terputus-putus. Pak Hamid, ini sudah gila. Semua orang kabur, kota ini terbakar. Kita harus segera pergi, teriak Hasan. Pak Hamid menatapnya dengan mata yang tenang. Tenanglah Hasan, dengarkan baik-baik. Hasan mengernyit. Di tengah suara sirine dan teriakan orang-orang, ia mendengar bisikan yang halus, seperti desiran angin membawa doa. Apa itu? Bisiknya. Pak Hamid berdiri perlahan. Mereka sudah bangun. Hasan ingin bertanya, tapi bumi seperti bergetar. Lidah-lidah api mulai merayap mendekati masjid. Bara berterbangan di udara, jatuh di atap dan halaman rumah sekitar. Satu persatu bangunan ambruk, pohon-pohon tumbang, dan api melahap segalanya tanpa ampun. Di sekitar masjid, warga berlarian sambil menjerit. Seorang ayah menggendong anaknya yang menangis. Seorang wanita tua terduduk lemas di pinggir jalan. Dan sekelompok pemuda berteriak memanggil nama anggota keluarga mereka yang terpisah. Teror telah melumpuhkan semuanya. Namun di ambang kehancuran itu, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Api yang seharusnya melahap bangunan
berhenti tepat di tepi pagar masjid. Bara yang berterbangan padam sebelum menyentuh tanah. Angin berputar aneh, seakan membentuk dinding tak kasat mata. Dari balik asap yang tebal, sosok-sosok tinggi berjubah putih pun muncul. Mereka berdiri tegak mengelilingi masjid. Cahaya lembut memancar dari tubuh mereka. Pedang cahaya di tangan mereka bersinar, membentuk perisai tak terlihat di sekitar masjid. Hasan terpaku. Siapa mereka? Suaranya gemetar. Pak Hamid menghela nafas panjang. Mereka adalah penjaga masjid ini. Sejak lama mereka diutus untuk menjaga tempat ini, dan hari ini mereka kembali menjalankan tugasnya. Suara bisikan itu kini menjadi lantunan yang indah, mengalun seperti zikir yang menggetarkan hati. Setiap kali lidah api mencoba mendekat, cahaya para penjaga membelokkan arah api, memadamkan bara. Sementara itu, di jalanan, orang-orang yang lari kocar-kacir mulai menyadari keanehan ini. Seorang pria berteriak, "Lihat, masjid itu tidak terbakar." Mereka yang panik mulai mendekat mencari perlindungan. Fatimah, seorang ibu muda, berlari sambil memeluk anaknya, air matanya bercucuran. Di belakangnya, seorang pria tua yang nyaris pingsan diseret oleh seorang pemuda. Mereka semua berkumpul di halaman masjid, gemetar ketakutan. Namun begitu, mereka melewati pagar masjid, panas menghilang. Udara terasa sejuk, dan suara api yang meraung tiba-tiba lenyap. Hanya ada ketenangan. Pak Hamid berdiri di depan pintu masjid, mengangkat kedua tangannya. "Masuklah, ini rumah Allah, tak ada yang bisa menyentuh kita di sini." Mereka pun berdesakan masuk. Sebagian terduduk lemas di lantai, sebagian lagi menangis dalam diam. Seorang pria parubaya berbisik, Apa yang terjadi di sini?" Pak Hamid hanya tersenyum samar. "Ini adalah tempat di mana langit dan bumi bertemu. Di sini doa menjadi perisai, dan cahaya menjadi benteng. Di luar, api terus mengamuk, melahap seluruh penjuru kota. Gedung-gedung tinggi runtuh, jalanan hancur, dan malam semakin pekat. Namun Masjid Nurul Iman berdiri tegak, dikelilingi cahaya yang tak terpadamkan. Pagi harinya, ketika asap mulai menipis dan api perlahan padam, Los Angeles berubah menjadi puing dan abu. Namun di tengah kehancuran itu, masjid kecil itu berdiri megah. Dindingnya tetap bersih tanpa goresan api. Kubahnya berkilau di terpa cahaya pagi. Seakan tak pernah disentuh oleh bencana. Sebuah pemandangan yang menggetarkan hati siapapun yang melihatnya. Orang-orang mulai berkumpul di sekitar masjid. Mereka datang dengan wajah penuh tanya dan hati yang bergetar. Bagaimana mungkin? Gumam seorang pria muda, matanya tak berkedip menatap masjid yang berdiri kokoh di tengah kehancuran. Seorang wanita tua menarik selendangnya erat, berdiri terpaku. "Rumahku habis tak bersisa, tapi masjid ini tak tersentuh sedikit pun." Desas-desus mulai menyebar di antara kerumunan. "Aku melihatnya sendiri. Api itu seperti berhenti begitu saja mendekat ke masjid," seru seorang pria berambut gondrong. Suaranya bercampur antara ketakutan dan kekaguman. "Mustahil, tidak ada bangunan yang bisa bertahan dari api sebesar itu," sahut seorang pemuda lainnya. Namun ada juga yang meragukan. Seorang pria berbadan tegap dengan jaket lusuh berbisik sinis. "Mungkin ada alat pemadam otomatis atau semacamnya. Atau mungkin ini hanya keberuntungan." Seorang wanita muda yang menggendong anak kecil menggeleng pelan. "Tidak, aku melihat sesuatu. Cahaya di sekeliling masjid. Seperti dinding yang tak terlihat. Bara yang terbang pun padam sebelum menyentuh tanah."
Perkataan itu membuat kerumunan semakin gaduh. Berbagai spekulasi menyeruak. Ada yang percaya, ada yang bingung, ada pula yang mulai merasa takut. Tidak butuh waktu lama, media mulai berdatangan. Wartawan dari berbagai stasiun berita berdiri di antara reruntuhan, mengarahkan kamera mereka ke masjid yang utuh. Mikrofon diangkat dan pertanyaan meluncur satu persatu. Pak Hamid, bagaimana masjid ini bisa tetap berdiri tanpa luka sedikit pun? Seru seorang reporter wanita dengan nada mendesak. Pak Hamid berdiri di depan masjid, wajahnya tetap tenang. Ini adalah rumah Allah, yang menjaga bukan kami, tapi Dia yang Maha Kuasa. Reporter lain mengangkat alisnya, tidak puas dengan jawaban itu. Tapi, Pak, ini tidak masuk akal. Apakah ada teknologi tertentu di masjid ini? Sistem anti kebakaran mungkin? Hasan yang berdiri di samping Pak Hamid melangkah maju. Tidak ada alat seperti itu. Tapi aku sendiri melihatnya. Ada sosok-sosok bercahaya, berdiri mengelilingi masjid. Mereka melindungi tempat ini. Kerumunan pun terdiam. Wartawan saling berpandangan. Apa maksud Anda, sosok bercahaya? Tanya seorang jurnalis lain, nadanya pun ragu. Saya tahu ini terdengar gila, tapi itu yang saya lihat, jawab Hasan dengan nada mantap. Seorang pria parubaya di kerumunan berseru, aku juga melihatnya, seperti bayangan-bayangan putih, mereka berdiri diam di tengah asap. Namun tidak semua orang bisa menerima cerita itu. Itu hanya bayangan asap. Kalian berhalusinasi karena ketakutan, bantah seorang dengan suara keras. Kalau itu halusinasi, kenapa masjid ini tetap utuh? Kenapa api berhenti di sini? Balas seorang wanita. Diskusi pun memanas, menjadi perdebatan yang tak kunjung usai. Tak lama kemudian, mobil-mobil berlogo pemerintahan dan lembaga ilmiah pun berdatangan. Para ahli mulai mengelilingi masjid, membawa alat-alat pengukur dan kamera drone. Mereka memeriksa fondasi, dinding, hingga atap masjid. Ini tidak masuk akal, gumam seorang insinyur sambil melihat hasil pengukuran. Tidak ada tanda-tanda bekas panas di sini, padahal suhu di sekitar mencapai lebih dari 1000 derajat Celcius. Struktur bangunannya biasa saja. Tidak ada bahan tahan api, sahut rekannya. Di sisi lain, seorang pejabat tinggi mendekati Pak Hamid. Wajahnya serius. Pak Hamid, saya perwakilan dari pemerintahan kota. Kami ingin menyelidiki lebih lanjut tentang fenomena ini. Pak Hamid hanya tersenyum tipis. Silakan Pak, tapi ingat, tidak semua hal di dunia ini bisa dijelaskan oleh logika manusia. Penjabat itu pun terdiam, tidak tahu harus membalas apa. Seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai menyadari bahwa apa yang mereka saksikan bukanlah kebetulan. Kerumunan yang tadinya penuh kebingungan mulai berubah menjadi lautan manusia yang berdoa. Orang-orang yang sebelumnya jauh dari masjid kini datang dengan hati yang tunduk. Mereka menangis, berlutut dan memohon ampun. Suara azan yang berkumandang dari pengeras suara masjid terdengar lebih syahdu dari biasanya. Seorang pria yang dulunya sibuk di dunia hiburan berkata lirih, "Aku terlalu sibuk mengejar dunia, aku lupa padanya. Tapi hari ini aku melihat bukti kekuasaannya." Di sisi lain, seorang pemuda yang sering meremehkan agama kini berbisik dengan mata berkaca-kaca. Aku ingin belajar, aku ingin mengenal Tuhanku. Masjid yang dulunya sepi, kini dipenuhi oleh manusia-manusia yang haus akan ketenangan. Di antara kerumunan orang yang berkumpul di depan Masjid Nurul Iman, berdirilah seorang wanita muda bernama Emily Charter. Ia seorang jurnalis independen yang dikenal dengan liputannya tentang peristiwa-peristiwa besar di kota Los Angeles. Rambut pirangnya berantakan, matanya sembab,
dan kamera kecil di lehernya tergantung lemas. Sejak pagi, Emily telah merekam segala peristiwa yang terjadi di sekitar masjid. Tetapi semakin lama ia berdiri di sana, hatinya semakin tak menentu. Emily bukan seorang yang religius. Sejak kecil, ia dibesarkan dalam keluarga yang mengutamakan logika dan ilmu pengetahuan. Bagi Emily, segala sesuatu harus bisa dijelaskan secara rasional. Namun pagi itu, logika seakan patah di hadapan pemandangan yang tersaji. Ia menyaksikan sendiri bagaimana api yang mengamuk seolah berhenti begitu saja di sekitar masjid. Seperti ada dinding tak kasat mata yang melindungi bangunan itu. Ia melihat orang-orang yang menangis, berdoa, dan bersujud, mencari perlindungan di dalam masjid. Namun yang paling membekas di hatinya adalah suara azan yang berkumandang lembut di tengah kekacauan. Suara itu, entah mengapa, membuat dadanya terasa sesak dan matanya berkaca-kaca. Emily berdiri terpaku, menatap masjid itu lama sekali. "Apa ini semua nyata?" bisiknya pada diri sendiri. Seolah menjawab kegelisahannya, seorang pria tua dengan janggut putih berjalan mendekatinya. Dialah Pak Hamid, sang penjaga masjid. Wajahnya tenang, matanya teduh menatap Emily. "Kamu terlihat gelisah, Nak," ucap Pak Hamid lembut. Emily pun terkejut. "Oh tidak, saya hanya ingin memahami apa yang terjadi di sini." Pak Hamid tersenyum tipis. "Tidak semua hal bisa dipahami dengan logika. Kadang, hati kita lebih dulu mengerti sebelum pikiran kita mencernanya." Emily pun terdiam. Kata-kata itu seperti menghujam langsung ke hatinya. "Masuklah," ajak Pak Hamid sambil menunjuk ke pintu masjid. "Tenangkan dirimu sejenak." Emily mulai ragu. Seumur hidup, ia belum pernah menginjakkan kaki di masjid. Namun ada sesuatu yang mendorongnya untuk melangkah. Perlahan, ia mengikuti Pak Hamid masuk ke dalam. Di dalam masjid, suasana jauh berbeda dari hiruk-pikuk di luar. Ruangan itu dipenuhi ketenangan yang sulit dijelaskan. Karpet hijau membentang luas. Aroma kayu cendana samar-samar tercium di udara. Di pojok ruangan, beberapa orang duduk berzikir dengan suara pelan. Emily berdiri canggung di dekat pintu. Matanya mengamati setiap sudut masjid. Pak Hamid mendekat. "Kau tahu, Nak, masjid ini bukan hanya tempat ibadah. Ini adalah rumah untuk siapa saja yang ingin mencari kedamaian." Emily pun mengangguk pelan. Saya merasa aneh. Saya tidak mengerti. Tapi ada sesuatu di sini yang membuat saya tenang." Pak Hamid pun tersenyum. "Itu karena hati kecilmu mengetuk. Tuhan tidak pernah jauh dari hambanya. Kita saja yang sering menjauh." Emily menunduk. Ada rasa hangat yang mengalir di dadanya. Air matanya menetes perlahan. "Apa yang membuat tempat ini bisa selamat dari kebakaran?" tanyanya lirih. Pak Hamid menatap jauh. "Karena Allah melindungi rumahnya. Ini bukan keajaiban bagi kami, tapi tanda kasih sayangnya untuk manusia." Emily mengusap air matanya. "Apakah Tuhan akan menerima orang seperti saya yang bahkan tak mengenalnya?" Pak Hamid mengangguk lembut. "Tuhan tak pernah menutup pintu bagi siapapun. Kau hanya perlu mengetuk dan Dia akan membukakan." Mendengar itu, Emily terdiam lama. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketenangan, harapan, dan cahaya. "Apa yang harus aku lakukan jika saya ingin mengenal Tuhan lebih dalam?" tanyanya dengan suara bergetar. Pak Hamid tersenyum penuh kehangatan. "Katakanlah dengan hatimu bahwa kau percaya kepadanya,
pada nabinya dan pada kebenaran yang ia turunkan. Emily menarik nafas panjang. Tanpa disadari, bibirnya bergetar mengikuti kata-kata Pak Hamid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Air mata mengalir di pipinya. Ia menangis, bukan karena takut, tetapi karena beban yang selama ini ia pikul perlahan menghilang, seolah hatinya kini dibersihkan. Kabar tentang seorang jurnalis yang memeluk Islam di tengah bencana cepat menyebar. Media yang awalnya mencari sensasi, kini beralih memberitakan kisah Emily. Namun Emily tidak peduli. Ia merasa telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada popularitasnya. Suatu pagi Emily berdiri di depan kamera, bukan sebagai reporter, tetapi sebagai seorang manusia yang baru. Selama ini, saya merasa kebenaran melalui fakta dan logika. Tapi hari itu, saya menyaksikan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Saya merasakan kedamaian yang belum pernah saya temukan sebelumnya. Dan saya sadar, kebenaran sejati bukan hanya untuk dipahami, tapi untuk dirasakan dan diimani. Los Angeles perlahan bangkit dari keterpurukan. Namun kebangkitan terbesar terjadi di hati manusia. Dan Emily adalah salah satu dari mereka yang menemukan cahaya di tengah kegelapan. Pak Hamid menatap langit biru yang mulai bersih, lalu menunduk dengan air mata mengalir di pipinya. Allah telah menjaga rumahnya dan semua yang berlindung di dalamnya, bisiknya. Berita tentang masjid yang selamat tersebar ke seluruh penjuru. Ini bukan keajaiban karena kami, ini adalah kasih sayang Allah. Hari-hari berikutnya, orang-orang datang bukan hanya untuk melihat masjid itu, tetapi untuk merasakan kedamaian yang terpancar darinya. Mereka duduk di serambi, berdoa, berbagi cerita. Mereka yang tak mengenal Islam pun datang. Penasaran ingin tahu apa yang membuat tempat itu begitu kuat di tengah bencana. Hasan, yang dulu seorang pemuda biasa, kini menjadi seorang relawan. Membantu membangun kembali rumah-rumah yang rusak. Fatimah mengajak anak-anaknya belajar membaca di serambi masjid. Bahkan Pak Rahmat, yang dulunya jauh dari agama, kini sering mengumandangkan azan, menggantikan Pak Hamid yang mulai lelah. Masjid itu tidak hanya berdiri sebagai bangunan, tapi sebagai lambang harapan. Ia menjadi saksi bahwa di tengah kehancuran masih ada cahaya yang tak dapat dipadamkan. Bahwa di balik setiap musibah, Allah menyimpan rahmat yang tak terduga. Dan di bawah naungan cahaya nur ilahi, manusia belajar bahwa seberat apapun ujian, selama hati berserah tak ada yang mustahil. Karena di balik gelapnya malam selalu ada fajar yang menanti. Cerita benteng cahaya di tengah bara Los Angeles bukan hanya kisah tentang masjid yang selamat dari kobaran api, tetapi sebuah cermin kehidupan. Ia mengajarkan bahwa di tengah gemerlap dunia dan cobaan yang berat, hanya keimanan, doa, dan ketulusan hati yang menjadi benteng sejati. Kita diingatkan untuk tidak terbuai oleh kemewahan dunia, selalu rendah hati, menjaga kemanusiaan, dan tidak pernah berhenti berharap. Karena pada akhirnya, cahaya akan selalu menemukan jalannya di tengah kegelapan. Dan di tengah badai kehidupan, hanya mereka yang berpegang teguh pada keimanan dan kebaikan yang akan berdiri kokoh, menjadi cahaya dan pelindung bagi sesama. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.